Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Ngeraung. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Khomariah, bisa dipanggil Bu Nurul. Alamat rumah saya di Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Bu Nurul mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9E, 9F, 9G, dan 9H. Bab 1, materi mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang melaporkan hasil percobaan. A. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu teks laporan. Teks laporan adalah jenis teks yang menyajikan informasi mengenai sesuatu sebagaimana adanya. Jadi, teks laporan itu berisi tentang informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan analisis yang sistematis. Observasi itu adalah dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, kemudian dianalisis hingga menjadi sebuah teks laporan. Teks laporan percobaan menyajikan laporan tentang hasil percobaan yang dilakukan oleh penulis. Dalam teks laporan percobaan, itu biasanya didapat dari karya ilmiah atau laporan praktikum. Tujuan dari teks laporan percobaan untuk menyusun suatu percobaan dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Teks laporan percobaan yang ideal antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki struktur teks yang lengkap. Apa saja struktur teks yang ada pada teks laporan percobaan? Pertama, ada judul, kemudian tujuan percobaan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, hasil pengamatan, analisis data dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, daftar pustaka. Kedua, memanfaatkan konjungsi yang tepat. Konjungsi atau kata hubung yang dapat digunakan dalam teks laporan percobaan yaitu sebelum itu, namun, akan tetapi, dengan demikian, sesudah, sehingga, kemudian, dan sebagainya. Ketiga, pengelompokan kata dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, setiap kelompok kata dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang terakhir, memfungsikan kelompok kata dan jenis kata sesuai dengan keperluan. Membandingkan teks laporan. Pada layar sudah tersedia dua teks. Silahkan baca terlebih dahulu. Setelah itu, kalian amati mana yang termasuk dalam teks laporan percobaan.
Jika kalian sudah membaca kedua teks di layar, kalian akan tahu mana yang termasuk teks laporan dan mana yang bukan. Nah, teks laporan hasil percobaan yaitu berada pada teks yang pertama. Mengapa? Karena teks yang pertama itu bersifat lebih umum, diperoleh dari hasil pengamatan terlebih dahulu, dari observasi terlebih dahulu. Sedangkan teks yang kedua berisi tentang tanggapan secara individual. Pada teks tentang harimau yang berbentuk teks observasi, melaporkan kehidupan tentang harimau. Klasifikasinya ada pada paragraf kedua pada teks pertama. Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg, dan seterusnya. Itu termasuk dalam klasifikasi yang ada pada teks laporan percobaan. Jadi, teks laporan percobaan yaitu ada pada teks yang pertama. Sedangkan teks yang kedua termasuk dalam teks deskripsi karena hanya mendeskripsikan tentang harimau yang ada di kebun binatang. Menyimpulkan informasi laporan percobaan. Setelah kita membuat laporan percobaan atau kita membaca laporan percobaan, kita harus dapat menyimpulkan informasi yang ada pada laporan percobaan. Menyimpulkan yaitu kegiatan mengambil inti atau menyampaikan pendapat menggunakan bahasa sendiri berdasarkan isi yang dipaparkan sebuah teks. Selanjutnya, model teks laporan percobaan ada dua. Yang pertama, karya ilmiah. Apa karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karangan ilmiah yang ditulis berdasarkan pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah disusun berdasarkan pengamatan atau observasi. Karya ilmiah disusun berdasarkan metode tertentu dengan urutan yang sistematis. Model teks laporan percobaan yang kedua, laporan praktikum. Laporan praktikum adalah penjelasan lengkap mengenai percobaan yang dilakukan oleh seseorang. Laporan praktikum digunakan untuk menganalisis prosedur yang ada pada laporan percobaan. Langkah-langkah dalam menyimpulkan ragam model teks laporan percobaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, melakukan percobaan tertentu. Kedua, menuliskan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan hasil dari percobaan. Langkah yang terakhir, dalam menyimpulkan teks laporan percobaan, yaitu menuliskan kesimpulan dari hasil percobaan. Sekian penjelasan materi hari ini tentang laporan percobaan. Semoga bermanfaat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.